Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita alhamdulillah mendapatkan banyak sekali kenikmatan, salah satunya adalah nikmat sehat. Sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rangka ibadah salat subuh. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, hari ini kita sudah masuk tanggal 19 Muharram. Ya, jadi tadi Pak Ketua DKM mengumumkan akan melaksanakan Maulid. Jadi Muharram, setelah itu Safar, setelah itu Rabiul Awal, atau kalau orang Jawa sebutnya Mulud. Ya, Muharram, Safar, Mulud. Al-Mulud itu bulan Rabiul Awal. Nah, insyaallah tentu mudah-mudahan kurang lebih 1,5 bulan atau hampir 2 bulan lagi kita akan masuk ke Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niat baik dari pengurus DKM dimudahkan oleh Allah ya, jadi bisa melaksanakan kegiatan Maulid. Dan tadi juga insyaallah akan melanjutkan pembangunan ya. Beberapa tadi di bawah sepertinya ya ada melanjutkan kamar wudu dan sebagainya, tapi tidak ditingkat menjadi berapa lantai enggak Pak DKM ya. Kalau di Masjid Agung Pamulang itu ada liftnya Bu ya. Itu sering ya. Jadi kalau kita ke Masjid Agung Pamulang itu ada liftnya. Kalau di sini ada liftnya bagus juga Pak DKM. Ya. Iya. Jadi saya dari lantai 1 tinggal pencet klik naik ke lantai 2. Enggak apa-apa Pak DKM. Aduh, kalau ditingkat lagi menjadi berapa lantai juga boleh. Kalau di Al Zaitun katanya 5 lantai ya Pak Ketua DKM ya, 5 lantai. Saya belum pernah ke sana. Dengar-dengar di media katanya Masjid Rahmatan bil Alamin di Al Zaitun di 5 lantai. Kalau kita mau bikin 5 lantai masih bisa insyaallah. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Saya akan menyampaikan sebuah hadis dari kitab Muhtarul Ahadits. Mungkin nanti ke depannya saya akan mencoba mengurut dari kitab Muhtarul Ahadits ini. Kalau di pondok mungkin pernah mengalami membaca atau mungkin dipelajari. Ini salah satu kitab referensi kalau di pondok-pondok. Jadi hadis yang diurutkan berdasarkan abjad. Abjadnya bukan ABCD, alif ke atas, jim sampai ya. Jadi hadisnya termasuk hadis-hadis tematik. Jadi tema-tema tapi tidak diurutkan. Ngacak karena berdasarkan huruf awal alif. Pada hari ini kita awali dari hadis yang pertama, startnya itu dari alif. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini juga akan ditemukan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini juga banyak diriwayatkan di kitab hadis yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannah yaumal qiyamati fa astaftih." Kata Nabi, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu Nabi
meminta membukakan pintu surganya. Jadi pintu surga belum dibuka dan Nabi datang untuk membuka pintu surga. Fayaqulul khazin. Lalu penjaga pintu surga itu berkata, "Man anta? Siapa engkau?" Ya, mendatangi penjaga pintu surga bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Muhammad. Aku adalah Muhammad." Fayaqul, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qabla." Kata penjaganya, ia berkata, dengan sebabmu lah, karena sebab Nabi Muhammad lah aku diperintahkan agar aku tidak membukakan pintu surga seorang pun sebelummu. Jadi pintu surga itu dibuka karena sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pintu surga itu tidak dibuka sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk terlebih dahulu. Dalam beberapa hadis ya, juga dijelaskan bahwa dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga menyampaikan, "Nahnul akhiru wal awal, nahnul akhirun al awalun yaumal qiyamah wa nahnu awalu man yadkhulul jannah." Kata Nabi, kami adalah umat terakhir di dunia, namun pertama pada hari kiamat, pertama kali yang masuk ke dalam surganya Allah. Jadi kita dilahirkan alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad SAW, tetapi kita mendapatkan kesempatan masuk surganya Allah lebih awal, lebih dahulu daripada dibandingkan umat-umat yang lain. Ya. Tetapi itu pun kalau kita tentu mendapatkan jatah surga, karena surga jaminannya adalah dari ibadah kita. Ya, kalau kita ibadahnya bagus, ada jaminan masuk surga. Tapi kalau ibadah kita tidak bagus, ya tidak ada yang menjamin kita masuk surga. Karena masuk surga adalah jaminannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminannya adalah kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh tentu melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain juga pernah bertanya, lalu siapakah orang setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke dalam surga? Dalam hadis sahih yang lain disebutkan bahwa salah satu sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq adalah engkau adalah yang pertama masuk surga setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi karena kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan kesempatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat kesempatan yang pertama. Mulai dari dibangkitkan di hari akhir itu padang mahsyar, digambarkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ketika sebelum prosesi masuk ke dalam surga neraka digambarkan. Ketika di padang mahsyar itu hadisnya banyak digambarkan ya dalam hadis yang sahih. Misalkan ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, ketika di padang mahsyar nanti salah satunya adalah kita akan sama-sama berkumpul di padang mahsyar. Yang di situ digambarkan dalam hadis yang sahih, padang mahsyar itu padang yang tidak ada kotorannya, padang yang tidak ada naungannya, padang yang tidak ada pepohonannya. Hanya padang yang luas, yang matahari begitu dekat. Ya. Dan disitulah semua umat akan mencari pertolongan kepada umatnya, kepada tokohnya. Umat Nabi Muhammad akan mencari nabinya, kita akan mencari Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat ataupun pertolongan, hanya Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah,
digambarkan ya ketika ada yaumil akhir dalam Al-Qur'an, misalkan orang-orang yang pertama masuk Islam itu digambarkan dalam surah Al-Waqiah. Tadi sebagian saya baca tapi mungkin startnya tidak dari ayat yang tentang surga dan neraka ya. Misalkan dalam ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiquna as-sabiqun. Jadi orang-orang yang paling dahulu beriman, kata Allah, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Jadi orang-orang yang pertama beriman kepada Allah, mereka itu yang didekatkan kepada Allah dalam Al-Quran, mereka mendapatkan di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi orang-orang yang beriman pertama kepada Allah lah yang akan merasakan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita baca surah Al-Waqiah itu luar biasa, menggambarkan surga yang kenikmatannya begitu banyak gitu. Saya lupa sampai ayat berapa tentang surga, tentang bidadari, tentang makanan di surga. Tapi nanti juga digambarkan di ayat pertengahan surat Al-Waqiah tentang neraka sampai ke belakang. Jadi makanya kalau orang baca surah Al-Waqiah itu biasanya kalau mengerti, paham arti atau kita baca itu digambarkan dua golongan ya, golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan itu digambarkan orang-orang yang ahli surga, golongan kiri adalah golongan orang-orang ahli neraka. Digambarkan kepedihan di neraka, digambarkan kenikmatan di surga ya, Masya Allah. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan pada kesempatan pagi hari ini bahwa hadis terkait dengan hadis yang pertama, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menyampaikan bahwa pintu surga itu akan dibuka pertama kali untuk Nabi Muhammad SAW, tentu untuk umatnya juga. Kita akan mendapatkan kehormatan, kita akan merasakan bagaimana menjadi umat Nabi Muhammad SAW diistimewakan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita digambarkan dalam Al-Quran akan melewati padang mahsyar yang di situ kita akan insya Allah akan mendapatkan naungan dari Nabi Muhammad SAW. Kita akan melewati Shiratal Mustaqim, digambarkan dalam Al-Quran dan hadis. Kata Imam Bukhari, Shiratal Mustaqim itu kecilnya lebih halus daripada rambut, tajamnya lebih tajam dari pedang. Itu hadisnya sahih. Ada yang menggambarkan seperti rambut dibelah 7, nggak kebayang. Itu gambaran saja. Tapi kalau di hadis yang sahih dari Bukhari, itu digambarkan Shiratal Mustaqim itu adalah seperti lebih halus daripada rambut. Rambut kita aja kalau saya udah nggak susah ngelihatnya kalau saya karena pakai kacamata. Seperti rambut tetapi yang lebih kecil dari rambut, yang tajamnya lebih tajam daripada pedang. Ketika melewati Shiratal Mustaqim digambarkan dalam hadis, orang itu sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya baik, melewati Shiratal Mustaqim tidak ada hambatan apapun, karena dia akan diberikan kemudahan masuk ke dalam surganya Allah. Digambarkan orang yang banyak dosa akan tertatih-tatih, nggak sampai-sampai melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi kecil sulitnya melewati jembatan mustaqim tergantung amal ibadah kita di dunia. Tapi insya Allah karena kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan mendapat syafaat, pertolongan dari Allah ya, karena wasilah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisa hidup kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menyanyikan hidup kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup ya, atau ziyadatul khair, bertambah kebaikan,
dan insyaallah kita semuanya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.